Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ya karim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Al-Fatiha. Anna Allah yataqabbalu as-salata wad du'a. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anna Allah yataghashshahum birahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannata wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa lagi di masjid yang mubarakah ini dalam rangka untuk mengisi kegiatan ta'lim. Artinya setiap umat Islam, baik laki-laki dan perempuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain dikatakan wa muslimatin. Artinya Nabi mengatakan bahwa setiap muslim laki-laki itu fardu ain hukumnya untuk belajar ilmu tentang agamanya. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu yang Allah bebankan dan wajibkan kepada setiap orang. Fardu ain namanya. Dalam hadis yang lain dikatakan bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga wajib. Wajib. Jadi kalau ada orang muslim tidak mau belajar tentang salatnya, contoh, maka dia berdosa. Dia berdosa. Jadi ketika dia tidak mau belajar tentang bagaimana cara sholat menurut hukum Islam, kemudian dia sholatnya mendapatkan dosa. Karena apa? Karena tidak disertai pengetahuan tentang hukum-hukum sholat. Nah, apakah ilmu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pasti. Itu pasti. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau terlahir sebagai muslim dan tidak mau belajar tentang bagaimana perintah dan larangan Allah dalam agamamu. Dalam ayat-ayat Quran ada yang dijelaskan oleh Allah bahwa setiap umat akan ditanya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Jadi kalau ada orang muslim meninggal, itu kita yakini bahwa nanti di alam barzah malaikat akan menanyakan dengan 5 pertanyaan. Dan itu hanya berlaku bagi orang muslim. Dan tidak akan ditanya dengan pertanyaan serupa kepada umat yang lain. Betul tidak? Ketika ditanya oleh malaikat di malam pertama di alam barzah, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka itu pertanyaan kepada orang muslim. Orang muslim akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ketika ditanya, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Tidak mungkin umat yang lain akan bilang Nabi Muhammad. Itu sebabnya sehingga dikatakan bahwa setiap umat akan ditanya dengan sesuai syariatnya masing-masing. Bisa dipahami ini? Nah, seorang muslim harus tahu
bagaimana cara dia berhubungan dengan Allah dan bagaimana dia berhubungan dengan manusia. Bahasa yang kita sering dengar dengan kata hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau hablum minallah ada yang kurang, ada yang salah, maka yakinlah akan kita dapati Allah Tuhan Maha memaafkan. Kalau ada sesuatu yang kita buat melanggar perintah Allah, ketahuilah kita akan dapati Allah Maha Pengampun. Ketika ada sesuatu yang kita lakukan di mana di situ menjauhkan kita dari sifat-sifat kasih dan sayang, maka kita dapati Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang. Jadi intinya Allah itu maha luas rahmatnya, sehingga setiap hamba dirindukan oleh Allah untuk selalu memohon ampun, ya, kemudian memohon kepada Allah sesuatu yang dia butuhkan, maka kita akan dapati Allah maha segala-galanya. Tapi yang jadi masalah ketika itu berkaitan dengan hablum minan nas. Apa masalahnya? Masalahnya kalau kita berhubungan dengan hablum minan nas, maka kita harus selesaikan juga dengan manusia. Allah tidak akan memaafkan kita selama orang atau manusia di mana kita buat kesalahan belum memaafkan kita. Itu masalahnya. Jadi intinya lebih berat mana? Hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minan nas. Karena kita hidup di dunia, kita pasti akan berhubungan dengan sesama manusia. Sehingga itulah terkadang kita menganggap remeh tetangga yang di sebelah. Justru tetangga inilah salah satu indikasi, salah satu faktor yang bisa menjadikan muslim masuk ke nerakanya Allah atau masuk ke surganya Allah. Itu makanya Nabi selalu ingatkan. Ayat Quran juga banyak berbicara tentang tetangga. Ya. Al-Quran banyak berbicara tentang tetangga. Salah satunya contoh ya pada Quran Allah berfirman begini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah kamu kepada Allah, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan kepada ayah ibumu wajib bagimu untuk berbuat baik dan memperlakukan orang tua itu dengan baik. Saya paham. Yang dimaksud orang tua ini ada dua. Ada orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, itulah ibu dan ayah. Ada juga orang tua yang memberikan anaknya kepada kita untuk kita jadikan pasangan hidup, itulah mertua. Bisa difaham? Makanya anak menantu dengan orang tua tidak batal wudu. Walaupun kita sudah bercerai dengan anak gadisnya, katakan kita bercerai dengan anak gadisnya, sampai hari kiamat pun kita tidak boleh mengawini mantan mertua. Kita tidak boleh mengawini mantan mertua. Adakah orang yang dibolehkan kawin dengan mantan mertua? Tidak boleh. Karena dia adalah merupakan orang tua kita. Dengan catatan, itu ada catatan. Kalau mertua itu anaknya kita kawini, asalkan kita tidak pernah mempergauli anaknya, maka itu sebagian ulama mengatakan boleh. Karena kita belum dukhul dengan anaknya. Tapi kalau sudah pernah dukhul, sejak kita nikah, sudah pernah tidur sama-sama, maka otomatis haram selama-lamanya orang tua yang melahirkan pasangan hidup kita. Jadi paham? Kemudian, kewajiban belajar agama ini, kita jangan mengait-ngaitkan dengan jumlah. Maksudnya apa? Oh, orang cuma sedikit kok di majlis taklim. Kemudian semangat kita berkurang. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Ini yang paling banyak rasa. Ini pengurus. Pengurus mau banyak. Betul tidak? Sedangkan anggota juga terkadang terpengaruh dengan jumlah. Lebih banyak kan lebih bagus. Betul tidak? Lebih banyak lebih bagus. Dalam belajar,
Tidak harus jumlah yang menjadi motivasi untuk kita belajar. Ya. Mau sedikit, mau banyak, semua ada baiknya. Yang sedikit tapi dipaham, diamalkan, itu lebih baik daripada banyak yang dengar tapi tidak paham, apalagi amalkan. Yang bagus yang bagaimana? Banyak, dengar, faham, amalkan. Itu yang paling bagus. Tapi ini kan jarang. Jarang ada hal begitu. Kenapa belajar agama itu kurang diminati? Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari. Beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki. Catat. Siapa yang Allah kehendaki, maka niscaya Allah akan berikan dia kebaikan yang banyak. Berupa apa? Allah beri dia pemahaman tentang agama. Kenapa Allah ingin manusia itu jadi baik, tapi Allah kasih dulu pemahaman agama? Bukan pengamalan, tapi pemahaman dulu. Karena orang yang faham dengan orang yang tidak faham pasti akan beda cara beramalnya. Betul tidak? Contoh sedekah. Orang yang belajar tentang sedekah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, akan beda kualitas sedekahnya dengan orang yang bersedekah tapi tidak faham tentang hikmah sedekah. Saya mau bagi bantuan berupa sembako. Karena ini saya calon legislatif. Dia memberi baik, tapi dia tidak faham hikmah dan nilai-nilai sedekah. Jadi kan tidak boleh kasih sama dengan itu orang yang memberi bukan karena ada maksud, tapi tujuannya adalah menolong kepada sesama sambil berharap semoga itu mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Beda toh? Itu yang dimaksud oleh Nabi. Nabi mengatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya, imamnya amal. Wal amal, kata Nabi, sedangkan amal itu tabi'uhu, akan mengikuti apa kata ilmu. Ilmu bilang kalau ruku tidak boleh baca ayat kecuali tasbih. Kalau ruku tidak boleh baca hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang boleh hanya doa. Dia paham, oh ilmu bilang begitu. Maka dia akan meniatkan. Contoh, waktu dia sujud, Allahu Akbar. Ada sunnah 3 kali tasbih. Apa bacaan sujud tasbih? Subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Kemudian dia mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran sebagai tambahan. Contoh Quran surah apa itu namanya? Surah Al-Anbiya ya. Ayat 40 dan 41. Bunyinya begini. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Itu ayat 40 Al-Anbiya. Dia baca lagi. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini dia tahu, dia belajar di majlis ta'lim bahwa ini ayat. Hukumnya makruh membaca ayat pada waktu sujud kecuali tasbih. Dia faham ini tidak boleh dibaca. Tapi dia tahu juga ada Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala amal yang dibuat itu tergantung apa niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Oh, kalau begitu saya tidak niat membaca ayat, tapi saya niat membaca doa. Maka berubah hukumnya. Ayat menjadi doa. Bisa. Jadi itulah manfaat niat. Jadi tidak benar kalau ada ajaran mengatakan tanpa niat Allah Maha Tahu. Iya, Allah Maha Tahu, sudah pasti. Tapi di dalam hukum syariat, niat inilah yang akan menempatkan posisi-posisi tadi. Bisa paham ini?
dengan posisi-posisi tadi, maka amal tepat. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Saddidu wa qaribu a'malakum. Luruskan dan tepatkan amalmu agar engkau bisa mendapatkan taqarrub ilallah, dekatmu dengan Allah Tuhan. Saya paham ini? Ada yang mau ditanyakan seputar itu dulu sebelum saya lanjut ke materi? Silakan. Mertua. Ya. Dalam hal ini selama tidak berbeda jenis kelamin, jangankan yang berbeda agama, yang sama-sama agama, kalau seorang laki-laki yang dalam keadaan wudu bersentuhan langsung dengan wanita muslimah, maka batal. Itu madhabnya Imam Syafi'i dan sebagian ulama lainnya, kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak batal selama tidak disertai dengan syahwat. Kan begitu. Inilah pengetahuan yang harus terus belajar. Hal-hal yang kecil-kecil begini, justru ini yang kita pakai sehari-hari. Tidak usah kita mau belajar, bukan tidak usah ya. Jangan dulu kita mau belajar, itu hal-hal yang di luar itu. Karena kalau kita mati tidak ditanya itu bagaimana itu langit Allah ciptakan, bagaimana itu huruf alif dalam diri. Allah tidak mau tanya itu. Allah bilang kan ada backing atau tidak. Kan begitu. Bisa dipahami nih. Nah, bagaimana dengan saya punya istri mu'allaf, kemudian mertua saya non muslim. Apakah saya bersentuhan batal? Yang membatalkan itu bukan non muslimnya, tapi beda jenisnya. Saya paham. Jadi kita dalam memahami agama harus tepat. Ada ulama mengatakan, ada ayat mengatakan innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang dimaksud oleh ulama tafsir, najis itu bukan najis ainiyah, bukan najis yang zahir, tapi yang dimaksud najis batin. Itu sebabnya ada ulama mengatakan dibolehkan bagi non-muslim untuk masuk ke dalam masjid. Bisa paham ini? Walaupun sebagian mengatakan tidak. Bisa dipahami ini? Nah, bagaimana Ustaz menerapkan dua ayat penjelasan yang berbeda ini? Kita melihat kembali kepada situasi. Kalau memang situasi sifatnya emergensi yang mengharuskan harus ada ihtiram yang bisa mengajak dan memahamkan kepada mereka bahwa ini agama kita, tolerannya ada, maka itu diperbolehkan. Pakai ayat dasar tadi. Tapi kalau keadaan aman-aman, tidak ada hajat, tidak ada apa-apa, ya sebaiknya tidak. Betul tidak? Adapun kita orang muslim, itu ada larangan khusus. Tidak boleh masuk masjid bila dalam keadaan junub bagi laki-laki dan bagi wanita nifas atau haid. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Ada lagi yang lain? Silahkan. Iya. Antara mertua sama orang tua kandung. Ya. Dalam hal kita memberi perhatian dan bukti cinta kepada orang tua, baik orang tua kandung dan mertua, tergantung kita melihat ada yang disebut prioritas dan ada yang disebut skala prioritas. Bisa dipaham? Kalau orang tua kandung kebetulan masih masuk prioritas, sedangkan mertua sudah masuk kategori skala prioritas, berarti itu dulu yang didahulukan. Karena yang ini masih bisa untuk berikut. Jadi kita harus bijaksana. Betul tidak? Jadi bukan melihat bahwa orang tua kita remehkan, mertua kita utamakan. Tidak ada dalam Islam dalam hal seperti itu. Yang ada adalah kita memberikan perhatian yang sama dengan situasi dan kondisi yang sesuai kebutuhan mendesak.
Betul tidak? Ini sama dengan pertanyaan. Ustadz, kalau seandainya ada satu keluarga naik perahu, di situ ada dia sebagai suami, di situ ada ibunya juga, di situ ada istrinya, dan di situ juga ada anaknya. Dan tiba-tiba perahu terbalik. Siapakah yang harus ditolong lebih dulu? Istri, ibu, anak. Coba berikan jawaban. Anak. Yang lain? Ibu. Yang lain? Bingung toh? Bingung kan? Bingung kan? Karena ini 3 orang ini orang yang dekat dalam hidup, yang berjasa sama kita. Nah, inilah perlu kita belajar ta'lim. Ilmu fikih mengajarkan jangan engkau melihat ibu, jangan engkau memandang istri, apalagi memperhatikan anak bila situasi seperti itu. Tapi berikan pertolongan kepada apa yang kau sanggup, yang ada di dekatmu. Mama di sana. Anak, wow. Istri di muka, istri yang wajib ditolong lebih dulu. Bisa paham? Karena kalau engkau tidak lakukan seperti itu, oh mama di sana, mama itu durhaka orang. Tolong Pak Mama. Baru sampai Pak Mama, Mama suruh masuk ke dalam air. Babale tolong Pak Bini, Bini sudah habis. Akhirnya dia tidak dapat 3-3. Tidak dapat 3-3. Tapi kalau ada yang didahulukan sebagaimana kaidah-kaidah usuliyah, mendahulukan apa yang ada di depan, maka itu lebih menjamin untuk terselamatkannya semua secara keseluruhan. Bisa dipahami nih? Ada lagi pertanyaan lain? Ya. Baik. Pertanyaannya adalah, kalau orang muslim tidak sholat, maka tidak diterima amal-amal yang lain. Apa itu benar, Ustadz? Nah, ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begini bunyi hadisnya. Inna awwala ma yuhasabun nas min a'malihimus salah. Yaqulu rabbuna limalaikatihi unzuru li'abdi faridatahu atammuha am naqsuha. In kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kana taqasa minha syai'ah yaqulu rabbuna limalaikatihi unzuru li'abdi hal huwa min tatawwu. In kana lahu tatawwu atimmu faridatahu min tatawwu'ihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kata Nabi, di hari kiamat nanti yang pertama ditanya oleh Allah kepada seorang muslim adalah solatnya. Solat wajib maksudnya. Itu dulu yang akan diperiksa oleh Allah sebelum amal-amal yang lain. Berfirman Allah Tuhan kami kepada malaikatnya, kata Nabi kala itu, periksa dan teliti solat fardunya hambaku, atammuha am naqsuha, apakah solat fardunya sempurna atau kurang. Kata Allah, bila solat fardunya sempurna, tulis dan catat sempurna solat fardunya. Tetapi wa in kana taqasa minha syai'a, ternyata setelah diperiksa solatnya ada yang kurang, bolong-bolong dan sebagainya. Maka Allah berfirman Tuhan kami kepada malaikatnya, unzuru li abdi hal huwa min tatawwu, periksa dan teliti kembali catatan amalnya hambaku, siapa tahu ada solat sunnahnya. Jikalau ada solat sunnahnya, kata Allah, ambil pahala solat sunnahnya dan sempurnakan, tutupi yang fardu yang kurang tadi. Wa dzalika ghairul a'mal, sesudah itu hal yang serupa terjadi pada amal-amal yang lain. Begitu cara Allah periksa. Makanya coba perhatikan, di dalam Islam setiap ada perintah wajib pasti ada sunnah mengikuti.
Ada rukun Islam ada 5. Pertama apa? Syahadat, ikrar kita, pengakuan kita kepada Allah tentang keesaannya Allah dan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad. Baru ada lagi yang disebut dengan syahadat wajib dan syahadat sunnah. Syahadat wajib yang mana itu? Waktu tahiyat dia masuk rukun salat. Itu tahiyat itu syahadat wajib, tidak boleh tidak. Anda tidak baca tidak sah salat. Ada syahadat sunnah. Apa itu syahadat sunnah? Waktu kita mau ucapkan doa, waktu kita mau berzikir, waktu kita mau akad nikah dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Nah, berarti kalau dalam syahadat wajibnya ada yang kurang, maka syahadat sunnah punya pahala nanti akan tutupi yang wajib tadi. Saya paham. Kemudian sesudah syahadat apa lagi, Pak? Ya, mengerjakan sholat. Ada wajib, ada sunnah. Baru kemudian zakat. Ada zakat wajib, ada sedekah sunnah. Baru puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Baru haji. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Apalagi sesudah itu? Semua perintah yang wajib pasti ada sunnah mengikuti. Itu tujuannya sunnah. Yang masalah sekarang, yang wajib tidak bikin, yang sunnah kasih banyak. Kok mau kemana dia mau lari itu yang banyak itu? Puasanya ndak, tarawih ada. Berarti apa itu? Nah, ini gunanya taklim, ini gunanya majelis. Jadi ketika kita beramal kita tahu begini itu ajaran. Kan banyak tuh bulan puasa. Awal-awal semua puasa. Minggu kedua semula hilang satu-satu. Dia hilang 2 itu, hilang puasa, dia hilang tarawih. Itu yang paling bahaya sekali, so hilang semua biar sunnah. Ini tidak. Mana lebih banyak orang sholat? Sholat Jumat atau sholat hari raya? Kong, itu yang kalau hari Jumat kemana tuh yang di luar-luar tadi itu? Kan kalau hari raya sampai dulu orang sembahyang tuh, sampai di luar tuh. Kalau hari Jumat kemana tuh yang di luar-luar itu? Nah, ini hikmahnya. Jadi kalau orang paham, orang akan mendahulukan wajib. Kemudian kita akan meniatkan untuk menambalnya kalau kurang dengan sunnah. Itu makanya ulama itu mereka praktekkan itu dengan luar biasa. Dorang bikin itu wajib, kemudian mereka perbanyak itu sunnah, karena dorang tahu 1000 rakaat solat sunnah tidak bisa menutupi 1 rakaatnya solat subuh. Kalau sudah kita mau bikin solat subuh 1 rakaat jo, nanti DP sisa kita ganti dengan 1000 rakaat solat sunnah. Boleh? Hatta 1 juta rakaat sunnah tidak sanggup menutupi nilainya 1 rakaat solat subuh. Saya paham. Jadi kalau begitu untuk apa dang? Berarti ketika kita sholat wajib ada yang kurang, maka yang kurang-kurang itulah Allah ambil sebagai rahmatnya kepada hamba. Ambil pahala sholat sunnahnya, kemudian tambal yang bolong-bolong tadi. Allah mau setiap muslim itu sempurna amalnya. Maka ada wajib, ada sunnah. Ada lagi mau bertanya lain? Silakan. Iya, biar juga bukan terakhir apa-apa. Yang penting waktu belum habis. Ya. Iya. Berarti setelah dia masuk Islam selama 2 tahun itu dia mengkodok sholatnya itu. Puasa atau sholatnya. Baik. Jadi ini pertanyaan, sudah. Ini pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak sempat mengerjakan yang wajib? Bagaimana hukumnya qada salat? Kemudian bagaimana dengan orang yang baru masuk Islam? Ketika dia masuk Islam pada umur 25 tahun, berarti kalau dia akil balik umur 13 tahun,
25 kurang 13 sisa 7 ya. 13 ya. 12 ya, sisa 12. Berarti 12 tahun dia mesti ganti itu sholat yang ini. Oh, tidak begitu. Waktu 13 tahun itu dia ada di syariat yang lain. Dia tidak ditanya lagi syariat itu. Tapi itu sejak kau ucapkan ikrar syahadat dukhulul Islam itu yang mau ditanya. Bisa dipaham? Oh, yang murtad. Ya. Jadi ketika dia murtad, maka dia tidak akan ditanya soal apa yang dia imani pada agama yang lain. Ya toh? Tapi dia di dalam Islam sudah dihukumkan murtad, dosa besar ya. Nah, ketika dia balik lagi masuk Islam, maka balik lagi kewajiban. Jadi selama dia tinggalkan itu, dia tidak akan disuruh qada. Orang murtad bagaimana mau qada? Tidak ada qada bagi orang murtad. Yang ada qada itu bagi orang muslim. Bisa dipaham? Kemudian apalagi tadi pertanyaan yang wajib itu qada. Nah, dalam persoalan salat misalnya, itu ada 3 yang harus kita paham. Ada 3. Ada yang disebut dengan adaus shalah. Apa itu adaus shalah? Yaitu salat tunai. Yang kedua disebut i'adatus shalah, mengulang salat. Baru yang ketiga qada'us shalah, mengganti salat. Apa itu adaus shalah? Salat tunai yaitu salat yang kita kerjakan sesuai waktu. Kalau zuhur dari jam 12 sampai jam 3, maka itu kita kerjakan di jam berapapun, tetap itu namanya adaus shalah, salat tunai karena dikerjakan sesuai waktunya. Tetapi bila kita tidak bisa karena ada halangan-halangan yang tidak memungkinkan kita untuk menunaikan salat tunai, ya, maka kita langsung meniatkan diri, ya Allah, saya akan mengqada salat saya apabila ada kesempatan pada waktu berikut. Nah, ketika duhur tidak bisa karena memang kondisinya tidak memungkinkan, contoh dia terjebak macet di jalan, dia jangan langsung beranggapan bahwa sudah tidak apa-apa. Tidak boleh. Dia harus niatkan untuk mengqada salatnya. Jadi ketika dia sudah sampai di tempat tujuan di rumahnya, dia sampai di rumahnya, ternyata sudah masuk waktu asar. Maka ketika sudah masuk waktu asar, dia kerjakan dulu salat asar karena sudah masuk waktunya. Karena Allah mengatakan as-salatu ala waktiha, salat itu sesuai waktunya. Setelah dia selesai mengerjakan salat asar, duhur kan tidak sempat. Dia berdiri lagi, langsung dia mengerjakan salat duhur dengan niat mengqadanya. Bisa. Seperti contoh tadi, saya tertidur karena kecapean dari acara kemarin, tertidur. Waktu saya bangun sudah lewat salat duhur. Maka saya kerjakan dulu salat asar, kemudian sesudah itu saya kerjakan qada'us salat duhur. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut dengan i'adatus shalah, mengulangi salat. Nah, bagaimana itu mengulangi salat? Saya waktu sibuk salat duhur, contoh, sibuk, tidak bisa sama sekali. Ya, kita mau kerjakan salat, tapi di penghujung waktu duhur, saya ada waktu. Ya, saya ada waktu. Nah, saya cepat-cepat ambil wudu, salat duhur. Ternyata baru 2 rakaat salat duhur sudah terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat asar masuk. Anda tetap sempurnakan salat duhur tadi yang 2 rakaat tadi di waktu duhur sampai selesai 4 rakaat. Berarti terbagi 2 salatnya. 2 rakaat pertama masuk di akhir salat duhur dan 2 rakaat terakhir masuk di awal salat asar. Nah, Nabi mengatakan dalam sabdanya, man adraka rak'atan minal asri faqad adrakal asra. Siapa yang sempat mendapatkan walau hanya 1 rakaat di penghujung asar,
maka dia telah memperoleh nilai pahala salat asar. Itu. Jangan begini. Ini karena tidak masuk di majlis taklim, toh, dia bingung, tidak ada ilmu. Allahu Akbar, baru 2 rakaat salat duhur. Terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia langsung dulu tahiyat kun salam. Berarti tidak dapat semua ini. Duhurnya tidak dapat. Tidak boleh. Sempurnakan jumlah rakaat sesuai dengan ketentuan syariat. Nanti setelah itu, setelah selesai 4 rakaat duhur, tadi yang dua-dua tadi itu, salam, habis dia salam, dia berdiri mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Sesudah sholat asar selesai, maka dia disunnahkan untuk mengerjakan i'adatus sholah, mengulangi lagi sholat duhur tadi yang tak kurang, dengan cara 4 rakaat lagi. Kalau dia mau, kalau tidak apa-apa. Itu dimaksudnya i'adatus sholah, disunnahkan. Siapa? Kalau dia sudah sulala, susah kita kaki, asam urat napa sudah parasa dan sebagainya, ya sudah kembali kepada yang pokok dia tahu bahwa ini wajib, ini sunnah. Itu bisa dipaham. Sehingga tidak bertentangan antara hadis Nabi tadi itu 1 rakaat tadi dengan penjelasan yang ada dalam ketentuan syariat. Bisa dipahami? Nah, jadi talewat itu kita lihat juga nih talewat. Talewat sengaja atau talewat memang di luar kesadaran, dia tertidur misalnya. Nah, untuk yang tertidur di waktu salat, waktu-waktu salat, Nabi mengatakan begini. Misalnya ini contoh ya. Dia tertidur karena kecapean. Pas waktu dia bangun pagi jam 8. Ya, jam 8 dia bangun. Itu bagaimana itu Ustaz? Langsung jangan bikin apa-apa. Langsung ambil air wudu dan langsung salat subuh. Itu tergolong salat tunai namanya. Karena Nabi mengatakan man nama ala salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha, kata Nabi. Barang siapa yang tertidur atau lupa kemudian dia terbangun dan teringat dia belum salat, segera dia kerjakan salat, kata Nabi. Karena itulah waktu yang Allah berikan bagi dia. Sama dengan orang puasa. Lupa kalau dia ada puasa. Sokanyang berapa ingat Allah ada puasa. Maka itu rezeki yang Allah kasih sama dia. Paham? Jadi itu manfaat majlis taklim. Sekali lagi ini manfaat majlis taklim. Dengan begitu orang tahu. Bila terjadi emergency situation, kita tahu apa yang harus kita buat. Bisa? Iya. Alarm ini kan sebagai tanda peringatan kepada orang yang tertidur dengan niat dia mau ada sholat. Maka niatnya itu jadi ukuran. Niatnya itu. Ente pasang alarm untuk apa? Ente peniat. Mau bangun tidur yang mai tua atau... Ya kan begitu. Jadi kembali kepada, saya ada niat mau pasang alarm supaya saya bangun sholat subuh. Ternyata ngantuk dan capek lebih kuat daripada alarmnya. Maka berarti niatnya sampai. Tinggal dia mau mengerjakan tadi ulang. Saya dipaham. Coba tanya tuh yang lain-lain, tuh yang setengah-setengah mati. Kalau setengah mati kita belajar, pulang. Kalau kita sudah tahu baru kita jawab. Karena agama ini tidak boleh dikarang-karang. Ini boleh pakai akal nih agama ini. Harus belajar. Ada lagi pertanyaan? Ya. Lagi sering saya bilang, orang mau belajar ayat Quran dia harus memakai ilmu tafsir, bukan ilmu taksir. Tafsir, bukan taksir. Kurang lebih begini kok DP arti. Habis taksir itu. Tapi kalau dia baca pedoman-pedoman kaidah-kaidah tafsir, berarti dia membaca Quran dengan pemahaman tafsir. Kalau dia baca Quran tanpa mengindahkan ilmu-ilmu tafsir, berarti dia pakai ilmu taksir. Ilmu taksir ini DP salah so pasti, DP betul belum ada. Bisa. Ada lagi? Masih ada 5 menit.
Tayamum di pesawat. Welcome to Manado City. Welcome back to Manado City. Tidak. Tidak demikian. Itu tayamum itu sebagai ganti kita berwudu dengan atau mandi junub dengan debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci itu bukan abu yang turun pegang begini kunda palia begini, bukan, itu debu tanah. Itu abu namanya. Itu namanya faman lam yajid fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Bila engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah kamu. Dengan apa? Sa'idan thayyiba, debu tanah yang suci. Berarti berasal dari debu, tapi bukan debunya, tapi inti debunya. Yang bagaimana inti debu? Inti debu begini. Setiap permukaan apa saja pasti ada debu. Jadi letakkan ini, lepas cincin. Gini, ini lepas. Ini cara tayamum ya. Ada dua cara tayamum. Ada yang pergelangan tangan, ada yang sampai ke siku. Terserah mau pakai yang mana. Bisa? Paham? Misalnya kita mau pakai yang tangan sampai ke siku. Letakkan begini. Ini debu ya. Ini gulung. Ini di pesawat. Contoh di pesawat. Bagoyang-bagoyang sedikit supaya sama di pesawat. Ini letakkan. Tepuk. Bukan taruh pelan-pelan. Kalau taruh pelan-pelan, abu tidak naik. Tepuk. Satu. Atau yang tidak nampak itulah sa'idan thayyiba. Itu yang dipakai untuk bertayamum. Gini ya. Nawaitu tayammumal istibahati shalah. Ya. Lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum agar dapat mengerjakan salat. Itu niatnya. Nawaitu tayammuma listibahati shalah. Yang kiri dulu masuk, putar masuk ke dalam, berakhir di sini. Baru ini dari sini putar ke dalam. Bisa dipaham? Selesai tangan, baru muka. Tepuk di tempat yang berbeda. Ya. Atau baru di situ baca niatnya. Nawaitu tayammumal istibahati shalah. Selesai tayamum. Silakan salat. Oh, saya belum mandi junub, Ustaz. Sudah satu kali di situ sudah. Jadi tayamum itu untuk pengganti air untuk wudu dan air untuk junub. Tapi dengan catatan, setiap salat harus tayamum. Jangan bikin sama seperti air wudu. Boleh pelihara. Tayamum tidak boleh. Setiap kali mau masuk salat, tayamum lagi. Itu bedanya. Saya dipaham ini? Oke, sudah cukup? Iya. Biar 10, Pak. Oh iya. Kenapa kita harus bermadhab? Begitu pertanyaannya. Jawabannya begini. Setiap ulama yang diakui keilmuannya dan diakui akhlaknya, diakui ibadahnya, berarti ulama saleh namanya. Ilmunya luar biasa, ibadahnya juga mantap, ya. Kemudian akhlaknya juga jadi teladan. Ulama-ulama seperti ini langka, sulit kita mendapati. Oke? Nah, di zaman dahulu kala muncullah ulama-ulama langka ini. Ada yang muncul pada abad kedua 2 Hijriah, 200 tahun sesudah hijrah. Nabi sudah tidak ada. Ada yang muncul 300 tahun, ada yang muncul nanti 500-600 tahun sesudah hijrah.
dan ada yang muncul di abad ke-20 ini. Yang muncul di awal itu disebut ulama salaf. Yang muncul di abad pertengahan ke bawah disebut ulama khalaf namanya, ulama belakangan atau ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Itu istilah, Pak. Karena langkahnya ulama-ulama mumpuni yang seperti itu, dan di zaman itu belum ada kitab-kitab yang merampung aturan-aturan hukum-hukum secara terperinci. Quran masih ditulis di pelepah-pelepah kurma, di lembaran-lembaran kulit binatang, kan begitu. Sehingga belum seperti yang seperti sekarang dalam bentuk kitab. Apalagi hadis Rasul. Hadis-hadis Rasul ada yang simpan di hafalannya, ada yang tulis di sahifah-sahifah. Karena Nabi melarang ketika Quran masih turun dan orang menulis sabda Nabi. Kenapa Nabi melarang? Karena Nabi takut, khawatir jangan sampai bercampur antara ucapan Nabi dengan ayat. Maka Nabi bilang, famhuha, hapus. Jangan tulis. Cukup muni ingat saja apa yang kita bilang. Tapi kalau datang turun ayat, Nabi panggil juru tulisnya, Zaid bin Sabit. Uktub ha, tulis ini. Hadhil ayat, Nabi yang tentukan. Ini ayat yang turun hari ini, ngana taruh kau sambung di ayat yang turun itu 3 bulan lalu. Itu tauqifi namanya. Bukan berurut-urut. Oh, kalau maring Al-Fatihah, habis itu Al-Baqarah. Oh, tidak begitu. Tidak demikian. Ya. Artinya, ayat yang di zaman Nabi tidak bercampur dengan ucapan Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, sahabat merasa khawatir. Tentang apa? Mulai berbeda-beda orang membaca Quran. Karena tidak ada mushaf induk. Tidak ada buku. Dan itu terjadi mulai dari zamannya Umar bin Khattab, yang kemudian puncaknya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa itu dia punya puncak? Suku ini dia baca begini. Yang ini dia dialek baca begini. Jadi ayat yang sama tapi bunyinya jadi berbeda. Saya kasih contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sin apa shad di situ? Ihdinas siratal mustaqim. Itu bacaan Utsmani. Tapi ada juga dialek di zaman itu yang baca ihdinas siratal mustaqim. Shad jadi sin. Ada lagi bukan shad, bukan sin tapi za. Ihdinas siratal mustaqim. Dan itu 3 bacaan benar, tidak salah. Tidak salah. Jadi makanya waktu zaman itu bingung bagaimana mau menetapkan supaya semua orang bisa baca ini dia. Maka lahirlah penetapan untuk membukukan Al-Quran supaya bacaannya jadi sama. Jadi paham. Tapi ulama juga membuat namanya ilmu qiraah sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Dari situlah mukanya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Mereka inilah orang-orang yang menyusun kitab-kitab fikih, hadis untuk dipelajari supaya generasi berikut mudah, tidak seperti mereka mesti hafal, mesti cari guru, mesti begini-begini. Jadi orang ini paling senang. Jadi orang yang tidak bermadhab berarti ilmunya tidak ada dasar. Sebab apa? Jadi itulah maknanya bermadhab. Jelas dari mana sumbernya. Bisa dipaham? Barangkali demikian, kita sudah masuk waktu sholat isya. Mohon maaf bila hal-hal ini yang ditanyakan masih banyak, tapi waktu membatasi kita. Semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita pengetahuan, hikmah, sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, bertambahnya ilmu dan amal. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.